Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tadi Dokter Bella sempat menanyakan ya ada nggak penggantinya dokter agar terlepas dari vape atau rokok Nikotinnya. Iya benar. Jadi kalau ilmu kedokteran paru itu ada yang kita namanya nikotin replacement therapy atau terapi pengganti nikotin. Jadi untuk berhenti merokok itu idealnya ya kalau mungkin di rumah sakit besar seperti kayak di Jakarta gitu, itu ada namanya klinik berhenti merokok ya. Jadi pasien-pasien yang memang ketahuan perokok dan ingin berhenti merokok itu ada programnya. Jadi ada metode-metodenya untuk berhenti merokok itu ada yang berhenti seketika, ada yang jumlah batang rokoknya dikurangi per hari atau jam merokoknya itu yang dikurangi sehingga lama-lama akan berhenti. Nah untuk pengganti rokoknya itu ada beberapa produk ya seperti yang banyak beredar itu ada namanya nicotine patch atau jadi kayak semacam koyo atau stempel, ada kandungan nikotinnya terus ditempel di tubuh, jadi biar perokoknya itu pelan-pelan bisa mengurangi ketergantungan nikotinnya. Cuma memang untuk di Indonesia sendiri produk-produk tersebut belum banyak masuk ya ke Indonesia, dan untuk dalam konteks tata laksana medis juga belum ada program khusus, program pastinya, jadi memang masih susah sih memang kalau di Indonesia gitu. Cuma ya itu tadi kalau misalnya itu perokok-perokok itu idealnya bila ingin berhenti merokok ya itu cari tenaga profesional bagian paru, rehabilitasi medik. Nah itu akan kita bimbing, akan kita bikin program khusus untuk masing-masing orang tersebut seperti itu. Oke, berarti kalau ada pakai nikotin patch tadi itu ya dok ya, itu harus terpantau juga sama dokter harus ya? Harus terpantau juga, cuma memang di Indonesia pedoman jelas untuk program penanggulangan rokok itu memang belum ada gitu. Produk-produknya juga, barang-barangnya juga belum banyak yang masuk. Baik, jadi memang ada terapinya bersama dokter ya yang bakal menanganinya. Jadi ini juga bisa salah satu cara untuk para warga negara Indonesia yang sudah kecanduan gitu ya akan rokok bisa melangsungkan terapi itu. Itu belum ada di Bengkulu ya dok ya? Belum ada. Baik, mungkin kedepannya bisa ya dok ya diadakan di Bengkulu nih? Akan kita usahakan. Akan diusahakan. Baik dokter, boleh dilanjutkan lagi slide-nya. Oke, jadi itu tadi ya saya sudah menjelaskan mengenai gejala ketagihan atau ketergantungan nikotin itu. Jadi inilah kenapa pada perokok itu mereka susah untuk berhenti ya, karena kandungan nikotinnya itu ya sangat adiktif ya. Nah inilah secara ringkas apa sih manfaatnya kalau kita berhenti merokok gitu ya. Nah nggak berhenti 20 menit aja tanda vital sudah membaik ya. Berhenti merokok 12 jam kadar nikotin sudah berkurang, kadar karbon monoksida sudah mulai normal. Nah ini yang ingin saya garis bawahi, yang kalau mulai berhenti merokoknya sudah masuk usia tahunan ya. 5 tahun berhenti merokok resiko stroke menurun. Setahun merokok resiko penyakit jantung menurun. 10 tahun, 15 tahun resiko kanker paru berkurang dari setengahnya. Nah ini yang masih banyak salah kaprah pada masyarakat umum gitu kan. Begitu pada perokok-perokok ini mereka berobat karena sakit gitu kan, misalnya ada penyakit-penyakit paru, mereka denial atau argumentatif, dok kita sudah berhenti merokok setahun 2 tahun gitu, tapi kok masih sakit gitu. Nah ini bukti dari studi-studi klinisnya itu untuk bisa menurunkan resiko stroke itu butuh 5 tahun. Untuk menurunkan resiko kanker paru dan segala macamnya itu butuh 10 tahun atau 15 tahun setelah berhenti merokok. Gitu. Jadi
ini susahnya efek samping rokok itu jangka panjang. Mungkin sekarang merokok pada usia muda, wah enak-enak aja, tapi usia tuanya, nah itu timbul semuanya. Dan itu sudah terdata di studi klinis itu. Makanya pasien-pasien yang saya temui jadi kayak mereka merokok sudah 2 dekade, 3 dekade gitu kan. Terus tiba-tiba mulai ada gejala setahun, 2 tahun berhenti merokoknya. Terus mereka datang dengan perasaan tidak percaya. Kan kami sudah berhenti merokok. Lah tapi kan Bapak sudah merokok udah lebih lama. Udah sekian dekade gitu. Nah, ini buktinya ya. Untuk menurunkan resiko stroke butuh 5 tahun. Menurunkan resiko kanker paru dan sejenisnya itu butuh 10-15 tahun setelah berhenti merokok gitu. Nah, ini yang saya ingin masyarakat awam ya, masyarakat umum sadar akan bahayanya merokok itu. Mungkin beberapa resikonya tidak dialami segera gitu kan. Tapi di kemudian hari resiko-resiko penyakit yang dapat timbul itu akan meningkat secara drastis, apalagi pada usia tua. Pada usia tua itu nggak kita apa-apain aja fungsi organnya sudah menurun, apalagi ditambah dengan merokok. Nah itu yang saya ingin masyarakat umum untuk sadar gitu akan bahaya merokok. Dan bisa dikatakan ini dokter harus sadar sesegera mungkin ya. Benar, dok ya, karena ini hanya mengurangi resiko, bukan menghilangkan resiko ya dok ya. Itu tadi saya bilang logikanya yang harus dibalik gitu. Nggak merokok aja bisa timbul, apalagi merokok. Nah resikonya itu jauh lebih besar pada orang perokok. Dan untuk menghilangkan resikonya tersebut butuh waktu gitu kan. Nah ini berdasarkan dari hasil studi klinis yang sudah kita pelajari. Nah inilah resiko-resiko yang bisa dialami pada perokok seperti itu. Baik dokter. Nah ini juga mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin boleh kembali lagi dokter. Sudah menjelaskan banyak manfaat ya ternyata ya dok ya. Mungkin pertanyaan dari aku pribadi dulu nih, dari dokter mungkin menjadi seorang dokter spesialis paru nih, pernah nggak sih ada yang berhasil melepas rokok nih sebelum dia sakit? Ada ya. Cuma biasanya yang saya temui itu case by case ya. Jadi tiap orang itu beda-beda alasan mereka berhenti merokoknya itu. Ada yang sekedar alasan finansial gitu kan. Nggak ada uang untuk beli rokok. Ada lagi biasanya ini kalau melihat keluarga atau teman gitu kan yang sudah sakit, baru deh mereka merasakan, aduh pengen tobat gitu kan, karena takut duluan gitu. Apalagi kalau mungkin misalnya ikut merawat di rumah sakit gitu ya, misalnya melihat sendiri kondisinya berat gitu kan, akhirnya barulah tobat gitu. Cuma sih rata-rata nih biasanya baru pada tobat itu setelah sakit. Setelah sakit. Kebanyakan ya dok ya. Bahkan sebagian dari pasien-pasien tersebut biarpun sakit masih ingin merokok. Nah itu saya bingung. Jadi kayak misalnya nih pasien-pasien yang berobat rutin gitu kan, sudah saya kasih obat kayaknya udah maksimal gitu dosisnya. Salah kok masih ada keluhan gitu kan. Tanya-tanya, akhirnya misalnya istrinya atau anaknya nyetuk, di rumah aja masih merokok. Jadi kan ya itu susahnya, tantangannya di situ. Benar, karena memang ada kecanduan tadi ya. Benar, ada dok, kecanduannya. Ya. Baik pemirsa, kembali lagi nanti kita setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Dokter Kita.